Langit sore di kota Blitar selalu punya warna yang menenangkan. Jingganya lembut, tidak terlalu menyala, tapi cukup hangat untuk menutup hari dengan tenang. Di antara deretan rumah dan pepohonan yang disapu angin sore, tampak seorang wanita muda duduk di bangku taman dekat alun-alun kota. Ia mengenakan seragam merah oranye khas minimarket, dengan rambut hitam yang diikat seadanya. Wajahnya tampak lelah, namun matanya masih menyimpan ketenangan yang jarang dimiliki orang seusianya. Namanya Dinda Maharani. Sudah 3 tahun Dinda merantau ke Blitar dari kampung kecil di Tulungagung. Ia tinggal di rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota bersama sahabatnya, Sinta, yang bekerja di tempat yang sama. Kontrakan mereka kecil, hanya 2 kamar, ruang tengah sempit, dapur mungil, dan 1 kamar mandi yang pintunya sudah sedikit miring. Tapi bagi Dinda tempat itu sudah lebih dari cukup. Asal ada tempat tidur dan dapur untuk masak, hidup sudah enak. Begitu katanya, setiap kali Sinta mengeluh tentang kontrakan yang pengap itu, hidup Dinda tidak pernah mewah. Setiap hari ia bangun pukul 5 pagi, menjerang air, menyeduh kopi hitam, lalu menyiapkan seragamnya. Ia berjalan kaki ke minimarket yang jaraknya sekitar 10 menit dari kontrakan. Kadang kalau hujan deras, ia naik ojek online. Tapi itu jarang sekali karena ia lebih suka menikmati udara pagi. Jalanan Blitar yang masih sepi, dengan aroma tanah basah dan suara burung di pepohonan, selalu membuatnya merasa damai. Di tempat kerja, Dinda termasuk pegawai yang disukai pelanggan. Ia sopan, murah senyum, dan jarang marah. Bahkan saat pelanggan rewel atau salah menghitung harga, Dinda tetap tersenyum sambil berkata pelan, "Maaf Bu, mungkin tadi sistemnya agak lambat." Semua orang di tempat kerja tahu bahwa Dinda orang yang sabar. Meski di balik senyum itu, ada kelelahan yang tak pernah benar-benar hilang. Di sela-sela istirahat siangnya, Dinda sering menulis sesuatu di buku kecil bergaris, bukan diary, tapi semacam catatan mimpi. Ia menulis rencananya membuka toko kecil di dekat rumah ibunya nanti. Toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari. Kadang ia menghitung-hitung tabungannya sambil menggambar rancangan toko impiannya. "Kalau aku terus nabung, 2 tahun lagi mungkin bisa buka usaha kecil," katanya pada Sinta, yang selalu menanggapinya dengan tawa. "Iya, asal kamu nggak tergoda beli skincare terus." Dinda ikut tertawa. Ia tahu cita-citanya sederhana, tapi itu cukup untuk membuatnya terus semangat. Setiap sore selepas kerja, Dinda punya kebiasaan kecil yang menenangkan. Duduk di taman kota sambil menikmati senja. Ia membawa segelas es teh plastik dari warung dekat minimarket. Duduk di bangku beton dan memandangi langit perlahan berubah warna. Di sekelilingnya, orang-orang lewat. Anak-anak yang bermain sepeda, pasangan muda yang berfoto, penjual balon yang menawarkan dagangannya, semuanya tampak berjalan begitu biasa. Dinda suka momen seperti itu. Dalam hatinya, ia merasa hidupnya sedang baik-baik saja, meski penghasilannya pas-pasan dan masa depannya belum pasti. Angin sore menyapu rambutnya pelan. Ia menatap jauh ke arah barat, ke arah matahari yang perlahan turun di balik pepohonan. Kadang ia membayangkan ibunya di kampung sedang duduk di beranda rumah, menatap langit yang sama. Ibunya, wanita kuat yang membesarkannya sendirian setelah ayahnya meninggal waktu Dinda baru SMP. Dinda sering merasa bersalah karena jarang pulang, tapi ia tahu ibunya akan bangga jika ia bisa hidup mandiri di kota ini. Malam mulai turun perlahan. Dinda berdiri, menepuk rok seragamnya yang terkena debu taman, lalu berjalan pulang. Di perjalanan, lampu-lampu toko mulai menyala, dan suara azan maghrib bergema dari masjid di ujung jalan. Ia menunduk sedikit, merasa damai. Hari-hari seperti ini membuatnya merasa hidup tidak seberat itu. Hanya soal bekerja, berdoa, dan berharap yang baik. Sesampainya di kontrakan, Sinta sudah duduk di depan televisi kecil sambil menyantap mie instan. Aroma bawang goreng memenuhi ruangan. "Capek banget, Din?" tanya Sinta tanpa menoleh. Dinda menaruh tasnya, lalu tersenyum lelah. "Lumayan, tapi hari ini lumayan ramai. Banyak yang belanja sabun diskon." Sinta tertawa kecil. "Kamu itu kalau cerita kayak nggak pernah stres. Aku aja rasanya pengen resign tiap minggu." "Ya dinikmati aja, Sin. Namanya juga hidup, capek." "Iya, tapi kalau kita terus ngeluh, siapa yang mau nolong?" jawab Dinda sambil menuangkan air panas ke gelas. Kalimat itu terdengar sederhana,
Tapi begitulah cara Dinda menenangkan dirinya sendiri setiap hari. Malam itu mereka makan bersama sambil menonton berita. Tayangan tentang kota-kota besar yang ramai, kriminalitas dan politik, membuat mereka berdua saling berpandangan. Dunia terasa begitu luas dan keras, tapi di kontrakan kecil itu, Dinda merasa aman. Ia belum tahu bahwa beberapa bulan lagi, nama kecilnya akan menjadi headline berita yang sama, namun dalam konteks yang sama sekali berbeda. Setelah makan, Dinda masuk ke kamarnya. Ia duduk di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang mulai terlihat letih. Ada lingkar hitam di bawah matanya, tapi senyum kecil masih tersisa di bibirnya. Ia membuka buku catatan mimpinya lagi, menulis satu kalimat pelan. "Kalau aku sabar, pasti ada jalan." Di luar, suara jangkrik mulai terdengar bersahutan. Lampu jalan menyorot lembut melalui jendela kamarnya. Dinda memejamkan mata, membiarkan pikirannya hanyut dalam ketenangan malam. Ia tidak tahu bahwa kehidupan tenangnya ini perlahan-lahan akan berubah, bahwa di balik rutinitas yang ia jalani dengan sabar, sudah menunggu serangkaian peristiwa yang akan mengguncang dunia kecilnya. Namun malam itu, semuanya masih terasa damai. Hanya ada senja yang telah berlalu, langit yang mulai gelap, dan seorang wanita muda yang percaya bahwa hidupnya akan baik-baik saja. Dinda tidak tahu ketenangan itu adalah ketenangan terakhir sebelum badai, dan esok hari hidupnya akan mulai bergerak menuju arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, langit Blitar mendung, udara terasa lembab, dan pelanggan datang. Silih berganti membawa payung yang masih meneteskan air hujan. Dinda seperti biasa berdiri di kasir dengan senyum ramah. Ia baru saja selesai melayani seorang ibu-ibu ketika pintu kaca berbunyi pelan, kering, tanda ada pelanggan baru masuk. Seorang pria bertubuh tegap dengan jaket kulit hitam dan rambut sedikit berantakan melangkah masuk. Wajahnya teduh tapi tegas. Ada lesung kecil di pipinya ketika ia tersenyum pada Dinda. "Selamat sore," sapanya ringan. "Sore, Kak, silakan," jawab Dinda sopan, tanpa tahu bahwa sapaan sederhana itu akan menjadi awal dari segalanya. Pria itu berkeliling beberapa menit, memilih beberapa barang, minuman energi, rokok, dan satu bungkus permen min. Saat tiba di kasir, ia menatap Dinda cukup lama, lalu tersenyum. "Baru kerja di sini ya?" tanyanya. "Enggak juga, udah lama Kak, 3 tahun. Jawab Dinda sambil men-scan barang-barangnya. "Oh ya? Kok baru sadar? Padahal toko ini sering banget aku lewatin." Dinda hanya tertawa kecil. "Mungkin baru sempat masuk ya. Mungkin juga karena aku terlalu sibuk," katanya, menyodorkan uang. "Namaku Raka." Dinda sedikit tertegun. Biasanya pelanggan hanya membayar lalu pergi. Jarang yang memperkenalkan diri. Tapi ada sesuatu dalam cara Raka berbicara. Tenang, percaya diri, dan entah mengapa terasa hangat. "Saya Dinda," jawabnya singkat. Malam itu setelah toko tutup, Dinda masih teringat wajah pria itu. Ada kesan yang sulit dijelaskan. Bukan cinta pada pandangan pertama, tapi semacam rasa ingin tahu. Raka tampak berbeda dari kebanyakan pria yang pernah ia temui. Cara berbicaranya sopan, tatapannya lembut tapi mantap. Ia tidak tahu bahwa pertemuan sederhana itu akan menjadi benih dari sesuatu yang jauh lebih rumit dari sekadar perasaan kagum. Hari-hari berikutnya, Raka mulai sering datang. Kadang hanya membeli minuman, kadang sekadar menyapa. "Lagi jaga, Din?" Begitu sapanya suatu sore, Dinda tersenyum canggung. Rekan kerjanya bahkan mulai menggoda. "Wah, ada pelanggan spesial nih." Ia hanya menepis sambil tersipu. Tapi di dalam hati, ada rasa aneh yang tumbuh pelan-pelan. Campuran antara senang dan gugup setiap kali melihat Raka masuk ke toko. Suatu malam ketika Dinda sedang merapikan rak minuman, Raka datang lagi. Kali ini dengan gaya yang lebih santai. Ia menunggu sampai toko sepi, lalu berkata pelan, "Boleh minta nomor telepon kamu, biar gampang kalau mau tanya promo." Ucapan itu membuat Dinda tertawa. "Promo kan bisa lihat di aplikasi, Kak. Kalau kamu yang ngasih tahu rasanya beda," jawab Raka, sambil tersenyum penuh percaya diri. Akhirnya Dinda memberinya nomor ponsel. Dan sejak malam itu, pesan-pesan singkat mulai datang. Awalnya, hanya sapaan ringan. "Udah makan? Atau kerjaannya capek nggak hari ini?" Tapi lama-kelamaan berubah menjadi percakapan panjang setiap malam. Dinda mulai merasa hidupnya lebih berwarna.
Ada seseorang yang menanyakan kabarnya, menertawakan candanya, dan membuatnya menunggu setiap getar notifikasi ponsel. Sinta mulai menyadarinya. Kamu senyum-senyum terus akhir-akhir ini. Lagi dekat sama siapa? Din? Dinda mencoba menutupi tapi pipinya memerah. Ah, nggak siapa-siapa. Sinta mengangkat alisnya. Yang sering jemput kamu itu siapa? Yang motornya warna hitam? Dinda tak bisa lagi mengelak, ia hanya tersenyum malu. Namanya Raka, kerja di toko elektronik sebelah. Gumam Sinta. Kelihatannya baik sih, tapi hati-hati, Din. Aku nggak enak aja. Orangnya kayak terlalu gampang akrab. Dinda tertawa kecil. Kamu ini terlalu curiga. Minggu demi minggu berlalu. Raka makin sering datang menjemput Dinda setelah kerja. Mereka makan di warung pinggir jalan. Kadang hanya minum kopi sambil ngobrol sampai malam. Raka pandai berbicara, membuat Dinda nyaman dan merasa dihargai. Ia sering bercerita tentang masa kecilnya, keluarganya yang keras, dan mimpinya punya usaha sendiri. Dinda terpesona mendengarnya. Ia merasa menemukan seseorang yang mengerti dirinya. Suatu malam di atas motor, Raka berkata, "Kamu itu beda dari cewek lain, Din. Kamu nggak manja, nggak banyak mau. Aku suka." Kata-kata itu membuat hati Dinda hangat. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang dan tersenyum dalam diam. Ia kena tahu bahwa di balik perhatian itu, ada sisi lain dari Raka yang belum terlihat. Sisi gelap yang perlahan akan mengubah hidupnya. Bami Power sampai jalamat hubungan mereka semakin dekat. Raka mulai sering datang ke kontrakan Dinda. Sinta yang awalnya santai mulai merasa tak nyaman. "Kalian pacaran beneran, Din? Soalnya aku sering lihat dia marah-marah di depan kamu." "Enggak kok, cuma debat kecil. Dia cuma capek kerja," jawab Dinda berusaha menenangkan. Tapi dalam hati Bisfulais menyadari perubahan kecil dalam sikap Raka. Kadang pria itu jadi cepat marah, cemburu tanpa alasan. Bahkan melarang Dinda keluar dengan Sinta. Namun Dinda yang buta oleh cinta memilih diam. Dia yakin setiap orang punya sisi buruk. Dan cinta berarti menerima kekurangan. Setiap kali Raka minta maaf setelah marah, Dinda selalu luluh. "Aku cuma takut kehilangan kamu," kata Raka suatu malam sambil menggenggam tangannya. Kalimat itu menenangkan Dinda, membuatnya percaya bahwa amarah Raka hanyalah bentuk cinta. Hari-hari Dinda berubah perlahan. Ia semula jarang tertawa di tempat kerja, lebih sering melamun, dan mudah tersentak ketika ponselnya berbunyi. Rekan kerjanya sempat bertanya, tapi Dinda hanya berkata, "Capek aja. Lagi banyak pikiran." Ia tidak tahu bahwa cinta yang dulu terasa hangat kini mulai membakar pelan dari dalam. Suatu sore, Dinda kembali ke taman tempat ia biasa duduk menikmati senja. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Raka duduk di sebelahnya, menggenggam tangan kanannya erat. Matahari di ufuk barat memantulkan warna oranye ke wajah mereka. Dinda menatapnya dengan perasaan campur aduk, bahagia, takut dan ragu. "Din," ucap Raka tiba-tiba, "kalau suatu hari aku nggak bisa bahagiain kamu, kamu masih mau sama aku?" Pertanyaan itu terdengar aneh, tapi Dinda tersenyum. "Selama kamu nggak ninggalin aku nggak akan kemana-mana." Raka menatap jauh ke depan. "Jangan pernah ngomong gitu. Dunia ini keras. Orang bisa berubah." Dinda tidak menanggapinya. Ia tidak mengerti makna di balik kata-kata itu. Yang ia tahu, pria di sampingnya adalah orang yang ia cintai, dan malam itu di bawah langit senja Blitar, Dinda tidak sadar bahwa ia baru saja melangkah lebih dalam ke dalam hubungan yang akan menjadi awal dari kehancurannya. Cinta memang indah di permukaan, tapi seperti senja yang selalu berakhir gelap, keindahan itu tak pernah bertahan lama. Dan bagi Dinda, cahaya yang baru saja membuatnya bahagia perlahan akan padam, meninggalkan kegelapan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Cinta memang indah di permukaan, tapi seperti senja yang selalu berakhir gelap, keindahan itu tak pernah bertahan lama. Dinda mulai menyadarinya pelan-pelan, meski ia berusaha keras menutup mata. Hubungannya dengan Raka yang dulu terasa hangat kini mulai berubah arah. Bukan lagi dipenuhi tawa dan perhatian kecil, melainkan perdebatan, kecemburuan, dan kata-kata tajam yang menancap di hati. Dinda mencoba memahami, meyakinkan diri bahwa semua pasangan pasti melewati masa-masa sulit. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Raka yang dulu rajin menjemput kini sering menghilang tanpa kabar. Ponselnya sulit dihubungi. Pesannya jarang dibalas, jikapun membalas. Jawabannya singkat dan dingin. "Capek, Din," atau "lagi sibuk." Nanti aja. Dinda menunggu malam demi malam, duduk di tepi ranjang dengan ponsel di tangan, berharap layar itu menyala.
Namun semakin lama, yang datang hanya hening dan keraguan Sinta, yang sejak awal sudah curiga, tak tahan lagi melihat sahabatnya murung terus. Kamu nggak capek, Din? Dulu kamu ceria banget, sekarang kayak orang kehilangan arah. Dinda memaksakan senyum. Nggak, Sin, cuma lagi banyak pikiran. Pikiran tentang Raka? Sinta menatapnya tajam. Dinda terdiam sejenak. Mungkin, aku cuma pengen dia balik kayak dulu. Yang perhatian, yang sayang sama aku. Sinta menghela napas. Kadang orang nggak bisa balik jadi kayak dulu, Din. Kadang justru kita yang harus pergi. Tapi Dinda tidak bisa pergi. Ia terlalu mencintai Raka. Dan rasa itu sudah terlanjur mencengkeram dalam. Ia selalu punya alasan untuk memaafkannya. Ia percaya, mungkin Raka sedang tertekan oleh pekerjaannya. Atau sedang ada masalah keluarga yang tak ingin ia ceritakan. Sampai suatu hari, segalanya menjadi jelas. Siang itu, Dinda sedang menjaga kasir seperti biasa. Di sela kesibukan, ia melihat Raka melintas di depan toko bersama seorang perempuan. Mereka berjalan berdua, tertawa, dan tangan perempuan itu menggantung manja di lengan Raka. Dinda terpaku, dunia seolah berhenti berputar. Suara mesin kasir, langkah pelanggan, bahkan desau angin dari pendingin ruangan tiba-tiba lenyap dari pendengarannya. Yang ada hanya satu gambar, Raka dan perempuan itu berjalan menjauh. Tanpa menoleh sedikit pun, malamnya, Dinda menunggu di kontrakan dengan hati yang campur aduk antara marah, bingung dan sedih. Ia ingin bertanya, tapi takut jawaban yang datang akan menghancurkannya. Namun rasa penasaran mengalahkan segalanya. Saat Raka akhirnya membalas pesannya, Dinda langsung menulis, "Kamu tadi sama siapa di depan toko?" Jawab ini Raka datang beberapa menit kemudian. "Temen kerja, kenapa? Kelihatannya deket banget. Kamu ngintipin aku sekarang?" "Bukan gitu, Rak, aku cuma nanya." "Udah, jangan bahas hal nggak penting." Pesan terakhir itu menutup percakapan malam itu. Dinda menangis diam-diam, menekan wajahnya ke bantal agar Sinta tak mendengar. Wanatemi sesuatu telah berubah. Tapi ia masih memaksa untuk percaya. Beberapa hari kemudian tubuhnya terasa aneh. Ia sering mual pagi-pagi, perutnya kram dan kepalanya berat. Awalnya Dinda mengira kelelahan. Tapi ketika gejala itu semakin sering muncul, Sinta menyarankan ia periksa ke dokter. Dinda menurut meski dengan perasaan gelisah. Di klinik kecil dekat alun-alun, dokter memeriksa dan tersenyum lembut. "Selamat ya Mbak Dinda." Usianya kira-kira 6 minggu, Dinda terdiam. Suara dokter terasa jauh samar-samar. 6 minggu? "Iya Mbak, bayinya sehat tapi tolong dijaga ya, jangan stres. Dan istirahat cukup." Keluar dari ruang periksa, Dinda duduk di bangku tunggu dengan tangan gemetar. Dunia serasa berhenti. Ia menatap secarik kertas hasil pemeriksaan yang bertuliskan positif hamil. Hatinya campur aduk, antara terkejut, takut, dan bahagia. Di satu sisi, ia senang karena akan menjadi ibu. Tapi di sisi lain, ia sudah hidup, ia akan berawasi selamanya. Dan satu-satunya orang yang bisa ia harapkan hanyalah Raka. Malam itu, Dinda menunggu waktu yang tepat untuk mengabarkan kabar itu. Ia menulis pesan panjang di ponselnya, lalu menghapusnya lagi takut Raka salah paham. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyampaikan langsung. Ketika Raka datang ke kontrakannya 2 hari kemudian, Dinda menyambutnya dengan senyum gugup. "Aku ada yang mau aku omongin," katanya pelan. Raka menatapnya datar. "Apa?" Dinda menggenggam tangannya. "Aku hamil." "Rah." Beberapa detik hening, Raka memandang Dinda. Wajahnya tak menunjukkan emosi. Lalu ia tertawa kecil, bukan tawa bahagia, tapi tawa getir. "Kamu serius?" "Iya, aku udah periksa ke dokter." Raka menatapnya lama, lalu menggeleng. "Jangan bercanda, Din, aku belum siap buat hal kayak gini." "Aku juga nggak nyangka. Tapi ini beneran, aku butuh kamu." Raka berdiri, menatapnya dengan wajah yang mulai merah. "Kamu pikir gampang? Aku kerja aja belum tetap, uang pas-pasan. Sekarang kamu bilang hamil? Kamu sengaja ya?" Dinda menatapnya tak percaya. "Kok kamu bisa ngomong gitu?" "Aku nggak sengaja, Ra. Ini anak kita." Raka menepuk dahinya keras. "Anak kita? Jangan gila, Din. Aku bahkan belum yakin itu anak aku." Ucapan itu menusuk dada Dinda lebih dalam dari pisau. Air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Kamu tega ngomong gitu?" Raka tak menjawab. Ia menatap Dinda dengan tatapan tajam, lalu berbalik menuju pintu. "Aku butuh waktu mikir," katanya sebelum pergi, meninggalkan Dinda yang terjatuh di lantai dengan tubuh gemetar. Malam itu, Dinda duduk lama di depan jendela. Hujan turun deras, membasahi halaman kontrakan. Ia memegang perutnya yang masih datar dan berbisik pelan, "Kamu jangan takut ya. Mama di sini." Tapi air matanya terus mengalir.
Di kepalanya berputar kata-kata Raka yang penuh tuduhan dan kebencian. Hari-hari setelahnya berjalan berat. Raka menghilang, pesannya tidak dibalas, panggilannya diabaikan. Dinda mencoba menghubungi teman-teman Raka. Tapi semuanya bilang tidak tahu. Sinta mulai curiga, dia kabur, Din. Orang kayak gitu nggak bakal tanggung jawab. Dinda menatap sahabatnya dengan mata kosong. Aku masih mau percaya, Sin. Dia cuma butuh waktu. Waktu buat apa? Buat ninggalin kamu lebih jauh? Dinda tidak menjawab. Ia terlalu letih untuk berdebat. Seminggu, kemudian Raka datang. Wajahnya tampak lelah, tapi bukan karena penyesalan. Ia datang bukan untuk memeluk Dinda, melainkan untuk menyalahkannya. Perdebatan panjang terjadi malam itu. Suara mereka menggema di kamar kecil itu. Saling menuduh, saling menyakiti. Dinda menangis, Raka menuding. Aku nggak mau punya urusan sama ini. Kamu urus sendiri, ngerti? Ketika pintu menutup keras di belakang Raka, Dinda terjatuh. Air matanya sudah habis. Yang tersisa hanya rasa hampa dan perih di dada. Ia menatap foto kecil mereka di meja, lalu meremasnya perlahan dalam benaknya. Bayangan Raka masih terngiang-ngiang. Senyumnya yang dulu hangat, kata-katanya yang dulu lembut. Semua itu kini berubah jadi luka yang tak terlihat. Luka yang akan menuntunnya pada keputusan paling kelam dalam hidupnya. Dan malam itu di bawah cahaya lampu redup, Dinda akhirnya sadar bahwa cinta yang ia peluk erat kini hanya menyisakan satu hal. Kehancuran. Kehancuran, itulah kata terakhir yang berputar di kepala Dinda malam itu. Kata yang sederhana tapi menelan seluruh hidupnya tanpa ampun. Ia duduk di lantai, memandangi foto yang kini telah sobek di tangannya. Di luar hujan itu masih turun deras, dan di dalam dadanya, badai yang lebih besar bergemuruh tanpa henti. Sejak malam itu Raka tak pernah muncul lagi. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, bahkan sekadar kabar dari teman-temannya pun tak terdengar. Semua jejaknya seperti dihapus. Dinda hidup dalam bayang-bayang kosong. Antara berharap dan menolak kenyataan bahwa orang yang ia cintai telah benar-benar pergi. Hari-hari berlalu lambat, Dinda tetap bekerja di minimarket. Meski tubuhnya makin lemah, setiap kali mual menyerang, ia berusaha menahannya dengan meneguk air putih atau duduk sebentar di ruang stok barang. Sinta berkali-kali menyarankan agar Dinda berhenti dulu. Tapi Dinda menolak. Aku nggak bisa, Sin. Kalau aku berhenti, aku nggak punya uang buat bayar kontrakan atau beli makan. Sinta tahu Dinda keras kepala, tapi ia juga tahu sahabatnya kini berjalan di ujung jurang. Setiap malam, Dinda berbicara dengan janin di perutnya yang mulai terasa. Kamu kuat, ya? Maus kalau mama sering sedih. Tapi nanti kalau kamu lahir, mama janji bakal bahagiain kamu. Suaranya bergetar setiap kali mengucap janji itu. Ia ingin mempercayainya, tapi jauh di hatinya. Janji itu terasa rapuh, seperti selembar kertas yang siap robek kapan saja. Sampai suatu pagi, Sinta pulang terburu-buru dari kerja paruh waktunya. Ia membawa kabar yang membuat darah Dinda berdesir dingin. Din, aku lihat Raka, katanya sambil terengah. Dinda menoleh cepat. Kamu yakin? Yakin banget. Dia di kafe dekat terminal, bareng cewek yang waktu itu kamu lihat. Mereka mesra banget, Din. Kayak nggak ada apa-apa di antara kalian. Dinda membeku. Dadanya seperti diremas. Kamu yakin itu dia? Sinta mengangguk pelan. Kalau kamu nggak percaya, kita pulang ke sana di sekarang, tanpa pikir panjang. Dinda mengambil jaketnya. Langkahnya berat, tapi hatinya terbakar oleh dorongan yang ia sendiri tak mengerti. Antara ingin tahu atau ingin hancur sekalian. Kafe itu kecil tapi ramai. Dinda berdiri di depan pintu kaca, menatap ke dalam. Di sana, benar kata Sinta. Raka duduk di sudut ruangan, tertawa bersama perempuan berambut panjang yang pernah dilihatnya dulu. Mereka tampak begitu dekat, seperti dua orang yang sedang jatuh cinta. Dinda menelan ludah, tangannya bergetar, tapi ia memberanikan diri masuk. Sinta menahan lengannya. Din, jangan. Tapi Dinda sudah melangkah. Raka baru menyadari kehadirannya saat Dinda berdiri di depan meja mereka. Wajah Raka langsung kaku, sementara perempuan di depannya menatap heran. Raka, suara Dinda nyaris bergetar. Kita perlu bicara. Raka menatap kiri kanan. Tampak gelisah. Ngapain kamu kesini? Kamu pikir aku nggak punya hak buat nyari kamu? Aku cuma mau kamu dengar aku sebentar. Raka menghela napas kasar. Sekarang bukan waktu yang tepat. Waktu yang tepat? Aku udah nunggu berminggu-minggu, Ra. Kamu nanghilang, nggak kasih kabar dan Dinda berhenti. Air matanya mulai jatuh. Aku hamil, Raka. Ini anak kamu. Orang-orang di sekitar mereka mulai menoleh. Suasana mendadak hening. Raka menatap Dinda dengan wajah campuran antara panik dan marah. Ia berdiri cepat.
menarik lengan Dinda agar menjauh dari meja. "Jangan bikin ribut di sini!" desisnya, tapi Dinda tidak menolak. Ia menatap Raka dalam-dalam. "Aku cuma pengen kamu tanggung jawab, Rak. Aku nggak minta uang." "Aku cuma pengen kamu ada." Raka menghindari tatapannya. "Aku udah bilang aku belum siap. Kalau kamu nggak siap, kenapa kamu janji dulu? Kamu bilang bakal nikahin aku. Kamu bilang aku satu-satunya buat kamu." Wajah Raka menegang. Janji bisa berubah. "Din, aku juga manusia. Sekarang aku udah punya hidup sendiri, dan aku nggak mau masa lalu ngerusak itu." Dinda terdiam, seolah kehilangan kemampuan bicara. Kata-kata itu seperti palu yang memecahkan seluruh sisa hatinya. "Masa lalu?" Suaranya bergetar pelan. "Aku nih masa lalumu, Rak. Aku sama anak yang kamu tanam di tubuhku ini. Cuma kesalahan yang pengen kamu lupain?" Raka tidak menjawab, ia hanya menunduk lalu kembali ke mejanya tanpa menoleh lagi. Sinta berlari menghampiri Dinda yang nyaris roboh. "Udah Din, udah, ayo pulang." Tapi Dinda hanya berdiri kaku, menatap punggung lelaki itu sampai menghilang di antara kerumunan. Sejak hari itu, sesuatu dalam diri Dinda padam. Ia terus hidup natamana biar-biar. Ia menjalani rutinitasnya seperti robot, bekerja, makan sedikit lalu tidur sambil memeluk perutnya. Sinta khawatir, tapi Dinda selalu berkata singkat, "Aku baik-baik aja." Namun suatu malam, Dinda menerima pesan dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat, "Kita ketemu di tempat biasa. Besok sore aku mau jelasin." Itu dari Raka. Hatinya campur aduk antara benci, rindu, dan harapan kecil yang belum mati. Esoknya, dengan langkah gontai, Dinda menuju taman tempat mereka dulu sering bertemu. Senja baru saja turun, langit oranye membias di antara dedaunan. Raka sudah menunggu di sana, duduk di bangku panjang, wajahnya serius. "Terima kasih udah datang," katanya pelan. Dinda duduk di ujung bangku. "Kamu bilang mau jelasin apa?" Raka terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku minta maaf, aku nggak bisa tanggung jawab atas kehamilan kamu." Dinda menatapnya tajam. "Kamu datang cuma buat bilang itu? Aku mau kamu berhenti hubungin aku. Hidup kita beda sekarang, aku udah tunangan." Dinda mematung. "Tunangan?" Suaranya serak. Raka mengangguk pelan. "Perempuan yang waktu itu kamu lihat, dia calon istriku. Aku minta kamu ngerti." Air mata Dinda jatuh satu persatu. "Berarti semua janji kamu selama ini bohong?" Raka menatap ke tanah. "Mungkin dulu aku serius, tapi sekarang segalanya berubah." Dinda berdiri perlahan, menatapnya penuh luka. "Berubah? Cinta nggak seharusnya berubah segampang itu." "Rak, tapi nggak apa-apa. Kamu udah pilih jalanmu." "Aku juga bakal pilih jalanku." Ia melangkah pergi, meninggalkan Raka yang diam tanpa kata. Langit senja mulai gelap, dan Dinda berjalan tanpa arah. Di dadanya, janji yang dulu begitu manis kini tinggal abu. Malam itu Dinda menatap cermin di kamar. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi dalam pantulan itu ia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan lagi gadis polos yang dulu percaya pada cinta, tapi perempuan yang kehilangan segalanya. Ia memegang perutnya dan berbisik lirih, "Mulai sekarang cuman ada kita ya." Namun dalam hatinya, sesuatu berubah. Bukan hanya kesedihan, tapi juga kegelapan yang pelan-pelan tumbuh. Janji yang dikhianati telah meninggalkan luka yang tak bisa sembuh. Dan dari luka itulah, benih dendam mulai berakar. Dan di bawah cahaya redup kamar kontrakan itu, Dinda menatap langit-langit dan bersumpah dalam diam. Suatu hari nanti, Raka akan merasakan sakit yang sama seperti yang kini meremukkan jiwanya. Suatu hari nanti, Raka akan merasakan sakit yang sama seperti yang kini meremukkan jiwanya. Kalimat itu terus bergema di kepala Dinda, seperti mantra yang tak pernah berhenti mengulang luka. Sejak malam sumpah itu diucapkan, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah, pelan tapi pasti. Hatinya mengeras, dan cahaya yang dulu menerangi hidupnya kini perlahan padam. Hari-hari berjalan dalam kesunyian yang menyesakan. Dinda masih bekerja di minimarket, tapi wajahnya kini tanpa senyum. Pelanggan yang dulu mengenalnya sebagai kasir ramah kini melihat sosok yang dingin, tatapannya kosong, dan suaranya nyaris tak berjiwa. Bahkan Sinta, yang selalu sabar, mulai takut untuk berbicara lebih jauh. "Din, kamu nggak bisa terus kayak gini," ucapnya suatu malam. "Aku tahu kamu sakit hati, tapi dendam nggak bakal nyembuhin apapun." Dinda hanya menatapnya datar. "Aku nggak dendam, Sin. Aku cuma pengen dia tahu rasanya dihancurin." Sinta menghela napas. "Tapi kamu nggak perlu ngerusak dirimu sendiri." Dinda menatap ke jendela melihat hujan yang menetes di kaca. "Diriku udah rusak dari waktu dia ninggalin aku." Percakapan itu menjadi yang terakhir kali Sinta mencoba bicara tentang Raka.
Setelah itu ia hanya bisa menonton sahabatnya perlahan berubah menjadi sosok asing. Dinda mulai sering pulang larut malam, kadang dengan mata bengkak, kadang dengan langkah gontai. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Yang jelas setiap kali ia kembali, sorot matanya semakin dingin. Suatu malam, Dinda memutuskan untuk menemui seseorang, teman lama dari masa sekolah bernama Diko. Diko dulu adalah kenalan yang sempat menyukainya, tapi Dinda tak pernah menanggapi. Kini, ia menemui Diko dengan alasan berbeda. Ia butuh seseorang yang bisa membantunya mendapatkan informasi tentang Raka. Keduanya bertemu di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. "Aku kira kamu udah pindah, Din," kata Diko sambil tersenyum kikuk. "Belum," jawab Dinda pendek. "Aku cuma mau nanya sesuatu. Kamu masih kenal sama orang-orang yang kerja di toko elektronik dekat alun-alun, kan?" Diko mengangguk. "Masih, kenapa?" "Aku pengen tahu soal Raka. Dia kerja di sana dulu." Diko menatapnya curiga. "Kamu masih sama dia?" Dinda menggeleng pelan. "Udah enggak, tapi aku butuh tahu dia sekarang kerja di mana, tinggal di mana, dan sama siapa." Diko terdiam sejenak sebelum bertanya hati-hati. "Kamu mau apa, Din?" Dinda menatapnya lurus. "Aku cuma mau dia tanggung jawab." Diko tahu ada sesuatu yang lain di balik nada suaranya, tapi ia tak berani bertanya lebih jauh. Beberapa hari kemudian, ia kembali dengan kabar yang membuat jantung Dinda berdegup cepat. Raka udah nggak kerja di toko itu. Sekarang dia ikut proyek bangunan di Tulungagung. Tapi katanya dia masih sering ke Blitar. Soalnya calon istrinya orang sini. Dinda menggenggam tangannya erat. "Kamu tahu rumah calon istrinya?" Diko mengangguk pelan. "Di daerah Kepanjen Kidul. Tapi Din, kamu hati-hati ya, jangan lakuin hal yang nyusahin kamu sendiri." Dinda hanya mengucap terima kasih tanpa menjawab lebih jauh. Malam itu, ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. Tapi di balik pantulan itu, ia melihat sesuatu yang berbeda, ketenangan aneh yang dingin. "Kamu pikir aku lemah, Rak?" Gumamnya pelan. "Kamu salah, beberapa minggu berlalu." Dinda mulai mengikuti gerak-gerik Raka diam-diam. Ia tahu hari-hari Raka datang ke Blitar, tahu kemana ia pergi, bahkan tahu mobil apa yang kini ia kendarai. Ia mengamati dari jauh, berdiri di balik pepohonan, atau pura-pura menunggu ojek di pinggir jalan. Raka tampak bahagia. Ia berjalan bergandengan dengan perempuan yang kini resmi menjadi tunangannya, tertawa tanpa beban, seolah masa lalunya bersama Dinda hanyalah bayangan yang bisa dihapus begitu saja. Setiap kali melihat itu, dada Dinda sesak. Tapi di balik rasa sakit, tumbuh kekuatan yang ia sendiri tak pahami. Ia tidak menangis lagi, ia tidak menjerit. Ia hanya diam. Diam yang menakutkan. Seperti laut sebelum badai, suatu malam, Sinta menemukan Dinda duduk di kamar dengan selembar foto di tangannya. Foto Dinda dan Raka saat masih bersama. Tapi kali ini, wajah mereka di foto itu sudah dibakar setengah. "Din, kamu apain foto itu?" Dinda menatapnya tanpa ekspresi. "Ngapus orang yang udah nggak seharusnya ada di hidupku." Sinta mendekat, merasa ngeri melihat sorot mata sahabatnya. "Kamu bukan Dinda yang aku kenal lagi." Dinda tersenyum tipis. "Mungkin Dinda yang kamu kenal udah mati, Sin." Kata-kata itu membuat Sinta menangis malam itu. Ya ada apapun yang terjadi antara Dinda dan Raka, luka yang ditinggalkan terlalu dalam. Tapi ia tak tahu harus bagaimana. Ia hanya bisa berharap Dinda akan menemukan jalan kembali sebelum semuanya terlambat. Namun waktu tak memberi kesempatan. Beberapa hari kemudian, Dinda menerima kabar bahwa Raka akan melangsungkan pesta kecil untuk pertunangan resminya. Saat mendengar itu, sesuatu di dalam diri Dinda meledak. Ia tertawa pelan, hampir seperti orang gila. "Pertunangan?" katanya sambil menatap kosong. Dia beneran pikir semuanya udah selesai. Malam itu, ia menulis sesuatu di buku catatannya. Dia pikir dia bisa hidup tenang setelah ninggalin aku. Tapi cinta yang dikhianati nggak akan pernah diam. Aku nggak akan biarin dia bahagia di atas penderitaanku. Keesokan harinya, Dinda mulai mempersiapkan sesuatu. Ia mencari koper bekas di pasar loak, lalu membersihkannya perlahan. Tangannya bergerak tenang. Soalnya itu hanya sedang mengisi waktu luang, tapi matanya dingin, tak berperasaan. Sinta memperhatikannya dari pintu. "Kamu beli koper buat apa, Din?" "Buat simpen kenangan," jawabnya datar. Sinta merasa ada yang tak beres, tapi sebelum ia sempat bicara, Dinda menutup koper itu rapat-rapat dan menyimpannya di bawah ranjang. Sejak malam itu, Dinda tak lagi terlihat seperti manusia yang terluka. Ia tampak tenang, bahkan terlalu tenang. Ia pergi bekerja seperti biasa, pulang tepat waktu, dan berbicara dengan suara lembut seperti dulu. Tapi di balik senyum itu,
Ada sesuatu yang membara pelan, rencana, niat, dan kemarahan yang menunggu waktu untuk meledak. Dan di suatu malam, saat bulan menggantung pucat di langit Blitar, Dinda berdiri di depan jendela kontrakannya, memandang jauh ke arah pusat kota. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelap-kelip, seperti mata-mata kecil yang menyaksikan kebangkitannya. Ia berbisik pelan, suaranya nyaris tak terdengar. "Sebentar lagi, Rak, kamu bakal tahu gimana rasanya kehilangan segalanya." Malam itu menandai awal dari kegelapan yang sesungguhnya. Bukan lagi air mata, bukan lagi penyesalan. Hanya dendam yang perlahan menuntun Dinda pada jalan yang tak akan bisa ia kembalikan. "Sebentar lagi, Rak, kamu bakal tahu gimana rasanya kehilangan segalanya." Kalimat itu bergetar di udara kamar kontrakan Dinda malam itu. Seakan menjadi janji yang diukir di kegelapan. Dari hari ke hari, pikirannya semakin jernih. Bukan jernih karena tenang, melainkan karena sudah tidak ada lagi yang tersisa untuk ditakuti. Ia tidak lagi menangis, tidak lagi berharap, dan tidak lagi memohon belas kasih. Yang ada hanya satu hal, rencana. Dinda memulai semuanya dengan hati-hati. Ia tahu dendam butuh kesabaran, seperti racun yang bekerja perlahan tapi pasti. Ia tidak ingin gegabah. Ia mempelajari jadwal Raka, menandai hari-hari pria itu datang ke Blitar dari Tulungagung, bahkan tahu kapan ia mengantar tunangannya pulang. Semua ia catat rapi dalam buku kecil bersampul coklat yang selalu ia simpan di dalam tas. Pekerjaan di minimarket masih ia jalani seperti biasa. Di hadapan orang-orang Dinda tetap tersenyum, seolah hidupnya tak ada masalah. Tapi di malam hari, begitu lampu kontrakan dimatikan, wajah itu berubah. Ia duduk di depan meja kecil, membuka catatannya, dan menulis dengan rapi setiap detail tentang Raka. Tempat favoritnya, teman-temannya. Bahkan waktu-waktu saat ia pergi sendirian, Sinta sempat curiga. "Din, kau akhir-akhir ini sering keluar malam, kamu kemana?" Dinda menatapnya dengan senyum samar. "Jalan-jalan aja, nyari udara segar." Sinta tidak percaya. "Tapi kau yang baru dah ketai dari berhai dengan cara apa, Bevan?" Ia hanya bisa menatap sahabatnya yang semakin jauh dari dirinya. Ada aura asing di mata Dinda, sesuatu yang dulu tidak pernah ada. Dingin, tak tergoyahkan. Suatu malam, Dinda kembali pulang lewat tengah malam. Di tangannya, ia membawa kantong plastik berisi beberapa botol cairan pembersih, sarung tangan, dan pisau dapur baru yang masih terbungkus plastik. Sinta yang terbangun melihatnya dan langsung bertanya, "Kamu beli semua itu buat apa?" Dinda menjawab pelan, "Buat bersih-bersih." Namun tatapan matanya membuat Sinta bergidik. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar membersihkan rumah di sana. Dinda tahu rencananya berisiko, tapi ia juga tahu hidupnya sudah tak punya arti tanpa keadilan versinya sendiri. Malam-malam berikutnya, ia berlatih sendirian. Bagaimana cara mengunci koper dengan cepat, bagaimana cara mengangkat beban berat, bagaimana menutup noda dengan benar. Semuanya ia pelajari diam-diam, seperti orang yang sedang mempersiapkan ujian besar. Di sela-sela itu, ia kembali mengamati Raka dari jauh. Suatu sore ia berdiri di seberang jalan, memperhatikan pria itu menjemput tunangannya. Mereka terlihat bahagia, saling tertawa, bahkan sempat berpelukan sebelum berpisah. Pemandangan itu membuat dada Dinda serasa diremas. Ia menggigit bibirnya sampai berdarah, tapi matanya tetap menatap lurus tanpa berkedip. "Bahagia banget kamu ya?" "Rah," gumamnya pelan, "padahal di dunia ini, cuman aku yang pantas kamu bahagiain malamnya." Ia membuka ponselnya dan mencari akun media sosial tunangan Raka. Dari sana, ia tahu nama perempuan itu. Nadia Salsabila, cantik, muda, dan tampak sempurna. Dunia maya penuh dengan foto-foto mesra mereka berdua. Makan malam romantis, liburan, dan potret cincin pertunangan yang berkilau di jari manis Nadia. Dinda menatap layar ponselnya lama sekali, lalu tersenyum tipis. "Kamu nggak tahu siapa dia sebenarnya ya, Nad?" bisiknya. "Kamu pikir dia lelaki baik, tapi aku tahu sisi lain Raka yang nggak akan pernah kamu lihat sampai semuanya terlambat." Hari-hari berikutnya, Dinda semakin tenggelam dalam obsesinya. Ia mulai menulis surat-surat panjang yang tidak pernah dikirim. Surat untuk Raka, surat untuk Nadia, bahkan surat untuk dirinya sendiri. Dalam setiap lembaran itu, Dinda berbicara dengan nada yang campur antara kasih dan kebencian. "Raka, aku pernah mencintaimu lebih dari hidupku sendiri, tapi kamu buang aku seperti sampah. Kamu pikir aku cuma kenangan, tapi aku adalah kenyataan yang akan datang menghantuimu." Suatu malam, Dinda memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia mendatangi tempat Raka biasa menepi sendirian, warung kopi kecil di dekat proyek tempatnya bekerja. Ia duduk di meja paling belakang, mengenakan jaket hitam dan topi.
menunggu dalam diam saat Raka datang. Ia hampir menahan napas. Pria itu tampak lelah tapi wajahnya tenang. Ia duduk memesan kopi, lalu mengeluarkan ponselnya sambil tersenyum. Pasti sedang mengirim pesan pada Nadia. Dinda menatapnya dari kejauhan. Perasaannya bercampur antara rindu dan kebencian. Tangannya gemetar tapi ia menahannya. Belum sekarang, bisiknya pada diri sendiri. Belum waktunya. Ia tahu momen itu akan datang tapi belum malam itu. Ia ingin Raka merasakan ketakutan yang perlahan tumbuh, bukan kematian yang tiba-tiba. Ia ingin menghancurkannya dari dalam. Beberapa hari kemudian, Dinda mulai mengirim pesan dari nomor tak dikenal ke ponsel Raka. Pesan-pesan itu singkat, tapi cukup untuk membuat jantung siapapun berdebar. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Kamu pikir aku udah pergi. Salah. Kamu nggak akan bisa lari dari masa lalu, Rak. Awalnya Raka mengabaikan. Tapi pesan-pesan itu terus datang. Setiap malam pada jam yang sama. Kadang hanya satu kata, lihat belakangmu. Kadang hanya foto lama mereka berdua. Tak lama, Dinda mulai melihat hasilnya. Raka tampak gelisah. Ia sering menoleh ke belakang. Suaranya bergetar setiap kali menerima panggilan. Dan Nadia beberapa kali terlihat menatapnya bingung. Dinda yang menyaksikan dari jauh tersenyum puas. Bagus, gumamnya. Sekarang kamu tahu rasanya takut. Namun dalam ketenangan itu, jiwa Dinda semakin tenggelam. Ia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Setiap malam ia berbicara pada bayangan Raka di dinding, seolah pria itu ada di sana bersamanya. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu aja? Kamu salah, Rak. Aku bakal nemenin kamu sampai akhir. Sinta semakin resah. Ia melihat perubahan Dinda bukan lagi sebatas kesedihan. Ini sudah gila. Ia mencoba bicara sekali lagi. Tapi Dinda menatapnya dengan senyum aneh. Sin, kamu tahu nggak? Kadang keadilan nggak datang dari Tuhan. Kadang Tuhan cuma nyuruh kita buat ngambilnya sendiri. Din, kamu ngomong apa sih? Kamu nggak waras, seru Sinta ketakutan. Dinda hanya tertawa pelan. Waras atau enggak, aku cuma mau semuanya seimbang. Dan malam itu, di antara cahaya redup lampu kontrakan, Dinda membuka koper besar yang ia beli beberapa minggu lalu. Ia menatap bagian dalamnya lama sekali. Lalu berkata, pelan, koper ini kosong sekarang, tapi sebentar lagi, nggak akan kosong lagi. Ia menutup koper itu perlahan, seolah menutup babak terakhir dari hidup lamanya. Di luar, suara angin malam berdesir pelan, membawa aromata hujan yang mulai turun. Blitar kembali tenggelam dalam sunyi, dan di tengah keheningan itu, lahirlah sesuatu yang mengerikan, rencana yang tak lagi sekadar bayangan. Tapi nyata, hidup dan siap menuntut balas malam itu. Dinda duduk di tepi ranjang, menatap koper hitam di depannya. Tunggu aku. Rak, katanya dengan suara yang datar namun dingin. Waktu kita hampir habis. Kalimat itu masih terngiang di kepala Dinda. Bahkan setelah malam berganti pagi, hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang menempel di udara. Dan sinar matahari yang menembus jendela kontrakan terasa dingin, bukan hangat. Di depan ranjangnya, koper hitam itu masih terbuka, seperti sebuah janji yang belum terpenuhi. Pagi itu Dinda berdiri lama di depan kaca. Wajahnya tampak pucat, matanya merah, tapi tidak ada lagi air mata. Ia menatap dirinya sendiri seperti menatap orang asing. Hari ini, Din, bisiknya. Hari ini semuanya selesai. Ia menarik napas panjang, lalu mulai bersiap. Jaket hitam, celana jeans, sepatu hitam. Rambutnya ia ikat rapi. Semua tampak sederhana, tapi dalam hatinya ada badai yang berputar kencang seharian penuh. Dinda menunggu waktu yang tepat. Ia tahu Raka akan kembali ke Blitar sore ini. Seperti biasa, untuk urusan proyeknya, dari pesan-pesan terakhir yang ia kirim dengan nomor tak dikenal, Dinda tahu Raka sudah ketakutan. Laki-laki itu sempat membalas salah satu pesan dengan nada marah. Siapa kamu? Jangan ganggu aku lagi atau aku lapor polisi. Dinda hanya tersenyum membaca itu, polisi. Ia nyaris tertawa. Kamu pikir polisi bisa nolong kamu dari aku, Rak? Gumamnya pelan. Menjelang sore, Dinda mengambil ponselnya, mengetik pesan terakhir untuk memancing Raka datang. Aku cuma mau ketemu sekali. Setelah itu aku bakal pergi selamanya. Tempat biasa kita dulu. Jam 8 malam, ia menatap layar sebentar. Jari-jarinya gemetar sebelum menekan tombol kirim. Setelah pesan terkirim, Dinda menutup ponselnya dan duduk diam. Jantungnya berdetak cepat, tapi pikirannya dingin. Di hadapannya, di koper hitam itu kini sudah berisi beberapa benda. Tali, kain penutup, pisau kecil, dan sebotol cairan pembersih. Semuanya disusun rapi. Seolah itu adalah peralatan kerja, bukan alat untuk membunuh.
Malam perlahan turun di Blitar. Kota kecil itu tampak tenang. Lampu-lampu jalan berpendar lembut. Tapi di dalam hati Dinda, malam itu jauh dari tenang. Ia mengendarai motornya menuju sebuah rumah kosong di pinggiran kota. Tempat yang dulu sering ia datangi bersama Raka saat hubungan mereka masih hangat. Rumah itu sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Berdiri di antara kebun tebu yang luas dan sunyi. Saat sampai di sana, jam menunjukkan pukul 7:40. Dinda mematikan motor dan menarik napas dalam. Udara dingin menusuk kulit. Dan dari kejauhan terdengar suara jangkrik bersautan. Ia membuka koper memastikan semuanya siap di lantai. Ia menatap bekas-bekas cat dinding yang pudar. Semua terasa seperti kenangan buruk yang kembali menghantui. Pukul 8:05, lampu depan sebuah mobil menyinari halaman rumah itu. Dinda bersembunyi di balik tiang. Menatap dengan napas tertahan, mobil berhenti. Dan dari dalamnya keluar sosok yang sudah lama ingin ia lihat. Raka, lelaki itu tampak gugup. Menoleh ke kiri dan kanan sebelum akhirnya melangkah masuk. Dinda, panggilnya pelan, suaranya bergetar. "Kamu di sini?" Langkah kaki Raka menggema di lantai kayu yang sudah rapuh. Dinda menunggu beberapa detik sebelum keluar dari persembunyian. "Aku di sini, Rak," ucapnya pelan tapi jelas. Raka terkejut dan menoleh cepat. "Dinda, ya Tuhan, kamu masih hidup?" Dinda berjalan perlahan mendekatinya dengan senyum samar di bibir. "Tentu saja aku hidup. Kamu kira aku bakal mati cuma karena kamu tinggalin?" Raka menelan ludah. Ia mundur setengah langkah. "Dinda, dengar aku. Aku minta maaf, tapi aku nggak bisa begini lagi. Aku udah tunangan, aku mau menikah. Kamu harus ngerti. Ngerti?" Dinda tertawa pendek, nadanya getir. "Aku ngerti, Ra. Aku ngerti kamu pengecut. Kamu ambil semuanya dariku. Lalu pergi kayak nggak ada apa-apa. Kamu pikir hidupku bisa balik kayak dulu?" Raka mengangkat tangannya mencoba menenangkan. "Aku nggak mau ribut, Din. Aku datang karena kamu minta. Sekarang bilang aja apa maumu, terus kita selesai." "Yang aku mau." Dinda menatapnya tajam. "Aku mau kamu rasain semua yang aku rasain. Setiap malam tanpa tidur, setiap detik ketakutan, setiap napas yang cuman penuh rasa bersalah." Raka mulai terlihat cemas. Ia melangkah mundur, tapi Dinda terus mendekat. Tangannya yang gemetar perlahan masuk ke saku jaketnya, meraih pisau kecil yang sudah ia siapkan. Cahaya lampu temaram memantul di ujung bilah itu, membuat Raka mundur beberapa langkah lagi. "Dinda, tolong." "Jangan gila, aku bisa bantu kamu, kita bisa cari jalan keluar." Ujarnya panik. "Udah nggak ada jalan keluar, Ra," bisik Dinda. "Ini akhir buat kita berdua." Tiba-tiba, Raka berbalik hendak lari ke arah pintu. Tapi Dinda bergerak lebih cepat. Ia menendang koper di lantai hingga terbuka lebar dan menghambat langkah Raka. Lelaki itu tersandung jatuh dan sebelum sempat bangkit, Dinda sudah menubruknya dari belakang. Pisau di tangannya berkilat. Jeritan Raka pecah di udara malam yang hening. Ia berusaha melawan, menahan tangan Dinda yang menusuk tanpa arah. Tapi amarah perempuan itu jauh lebih kuat dari rasa takut. Pisau itu akhirnya menembus dada Raka, disertai suara erangan panjang yang memecah keheningan. Darah mengalir deras di lantai, menciptakan bau logam yang menusuk hidung. Dinda terhuyung mundur, menatap tubuh Raka yang tergeletak tak berdaya. Ia memandangi darah di tangannya, lalu menatap wajah pria itu yang perlahan kehilangan cahaya. "Akhirnya kamu diam juga," katanya dengan nada datar. "Sekarang aku bisa tenang." Namun tenang itu hanya bertahan sebentar. Begitu kesadarannya kembali, Dinda menatap jasad di depannya dengan panik. "Aku harus beresin ini. Aku nggak bisa ketahuan." Ia berlari mengambil koper, menyeret tubuh Raka dengan susah payah. Lantai kayu bergesek, menimbulkan suara seret yang mengerikan. Ia memaksa tubuh itu masuk ke dalam koper besar yang sebelumnya ia siapkan. Dan anehnya, semua terasa begitu mekanis. Seperti sesuatu yang sudah sering ia latih dalam pikirannya. Ketika koper itu akhirnya tertutup, Dinda terdiam lama. Napasnya tersengal, tubuhnya bergetar. Tapi ia memaksakan diri berdiri. Ia membersihkan lantai sekenanya, lalu menarik koper itu keluar rumah. Hujan mulai turun lagi. Rintiknya menutupi suara roda koper yang diseret di atas tanah basah. Di bawah lampu jalan yang temaram, Dinda berhenti sejenak. Si menara koper itu lalu berbisik pelan. "Kamu nggak akan ninggalin aku lagi, Ra, sekarang. Kamu bakal ikut aku kemanapun." Ia tertawa kecil, tawa yang aneh. "Korong, tak dia mesti." Lalu ia melangkah lagi, menyeret koper menuju jalan sepi di pinggiran kebun tebu, di mana tak ada satupun orang lewat malam itu.
Malam di Blitar terasa panjang dan pekat di balik kabut hujan. Hanya satu bayangan yang bergerak perlahan membawa beban gelapnya, dan malam itu menjadi saksi lahirnya keheningan yang menakutkan. Keheningan yang akan membuat seluruh kota Blitar geger beberapa hari kemudian. Malam di Blitar terasa panjang dan pekat di balik kabut hujan. Hanya satu bayangan yang bergerak perlahan membawa beban gelapnya, dan malam itu menjadi saksi lahirnya keheningan yang menakutkan. Keheningan yang akan membuat seluruh kota Blitar geger beberapa hari kemudian. Koper hitam itu diseret perlahan menyusuri jalan tanah menuju area kebun tebu yang sunyi. Dinda nyaris tak merasakan berat koper itu lagi. Pikirannya mati rasa, tubuhnya bekerja seperti mesin. Hujan yang turun makin deras menutupi suara langkahnya, menenggelamkan semua rasa takut yang masih tersisa. Jalanan licin dan beberapa kali koper itu terguling, membuat tubuh Raka di dalamnya terbentur keras. Tapi Dinda hanya menariknya lagi, tanpa menoleh. Sedikit lagi, Rak, sedikit lagi. Semuanya beres, gumamnya pelan. Hampir tak terdengar di tengah suara hujan. Di ujung jalan, ada sebuah jembatan kecil yang melintasi sungai dangkal. Tempat yang jarang dilalui orang kecuali para petani tebu di pagi hari. Dinda berheta di sana, menatap ke sekeliling. Tak ada cahaya selain lampu jauh dari rumah penduduk. Ia membuka jaketnya, menyeka wajahnya yang basah oleh air hujan dan air mata yang tak sadar mengalir. Dinda menyeret koper itu ke tepi sungai, lalu menjatuhkannya perlahan ke semak belukar. Bunyi benturan pelan terdengar, lalu hening. Ia menatap koper itu lama, seolah menunggu sesuatu. Tak ada apa-apa. Hanya suara air mengalir pelan di bawah jembatan. "Sekarang kamu bisa tenang," katanya lirih. "Aku juga akan tenang." Tapi bahkan setelah koper itu lenyap dari pandangan, rasa tenang yang dijanjikan tak pernah datang. Dinda berdiri kaku di tengah hujan. Napasnya tersengal, ia baru sadar. Dalam keheningan malam itu, hanya ada satu suara yang terdengar jelas. Detak jantungnya sendiri, cepat, keras tak beraturan. Ia kembali ke motornya, menyalakan mesin, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Jalan menuju kontrakannya terasa panjang. Setiap bayangan pohon di pinggir jalan seperti sosok yang memperhatikan. Setiap pantulan lampu kendaraan dari kejauhan seperti tatapan mata Raka. Sesampainya di rumah, Sinta sudah tertidur. Dinda masuk diam-diam mengganti bajunya, lalu menatap cermin. Wajah di depannya tampak asing, pucat, dingin. "Udah selesai," bisiknya pada bayangan itu. "Sekarang enggak ada lagi yang bisa nyakitin aku." Tapi di dalam dadanya, entah kenapa ada sesuatu yang berat, seperti batu besar yang tak bisa ia keluarkan. Dinda mencoba tidur, tapi arnya terus terbak. Dalam gelap, ia mendengar suara koper diseret. Kadang samar, kadang jelas. Kadang seperti berasal dari luar, kadang seperti dari dalam pikirannya sendiri. Ia menutup telinga, tapi suara itu tak hilang. "Berhenti! Tolong berhenti!" katanya di antara isak yang tak bisa ia tahan lagi. 3 hari kemudian, pagi di Blitar yang biasanya tenang mendadak geger. Seorang petani tebu bernama Pak Sabar menemukan sesuatu yang aneh di tepi sungai kecil dekat lahannya. Koper hitam besar tergeletak di semak basah. Sebagian terendam air. Awalnya ia mengira itu barang buangan, tapi ketika ia mencoba memindahkannya, bau busuk menyengat langsung menusuk hidung. "Ya Allah, ini apa?" serunya spontan sambil menutup hidung. Dengan panik, ia berlari ke jalan utama dan memanggil warga lain. Tak lama, kerumunan orang sudah berdiri mengelilingi koper itu. Seorang pemuda yang nekat membukanya hampir pingsan ketika melihat isi di dalamnya. Tubuh manusia yang membusuk, terlipat tak wajar. Dengan bercak darah kering di sekujur tubuhnya, mayat, astagfirullah. Teriak mereka serentak. Kabar itu menyebar secepat angin. Dalam waktu kurang dari 1 jam, polisi datang ke lokasi bersama tim identifikasi. Garis kuning dibentangkan, kamera berkilat, dan suasana berubah menjadi mencekam. Seorang perwira polisi, Inspektur Budi Santoso, memimpin langsung pemeriksaan. Perkirakan usia korban sekitar akhir 20-an. Ujar salah satu petugas forensik. "Luka tusuk di bagian dada dan sepertinya ini pembunuhan berencana." Polisi segera mengevakuasi jasad ke rumah sakit. Warga yang menonton dari kejauhan bergidik ngeri. Banyak yang mengaku tak bisa makan siang setelah melihatnya. Dan tentu saja, dalam hitungan jam, kabar itu sudah tersebar di media sosial. Judul-judul berita muncul, "Mayat dalam koper gegerkan Blitar." Diduga dibunuh, jasad pria ditemukan di Sungai Tebu. Di minimarket tempat Dinda bekerja, semua orang membicarakannya. "Kamu dah tahu, katanya mayatnya cowok muda ganteng, kayaknya orang kota," bisik salah satu rekan kerja.
Dinda yang sedang menyusun barang di rak hanya tersenyum tipis. Tangannya gemetar sedikit, tapi wajahnya tetap datar. "Iya, aku juga dengar," jawabnya pelan. Namun malam harinya, ketika ia sendirian di kontrakan, ketenangan pura-pura itu lenyap. Ia menatap layar ponselnya, membaca berita itu berulang kali. Korban diidentifikasi bernama Raka Aditya, warga Malang. Ditemukan meninggal dalam koper hitam di pinggiran Sungai Blitar. Jantungnya berhenti sejenak. Nama itu muncul di layar seperti cambuk yang membelah pikirannya. Dinda menutup ponsel, tapi tangannya bergetar hebat. Nafasnya memburu. Di kepalanya, suara-suara mulai muncul. Tawa Raka, jeritannya. Suara koper diseret malam itu. Enggak mungkin ada yang tahu. Katanya meyakinkan diri. "Aku udah bersihin semuanya. Udah aman." Tapi kata aman itu terdengar kosong di bibirnya. Hari berikutnya polisi mulai menyelidiki dengan serius. CCTV dari jalan utama dekat sungai menunjukkan bayangan samar seseorang yang mengendarai motor malam sebelum jasad ditemukan. Meskipun wajahnya tak jelas, bentuk tubuh dan motornya mulai dicocokkan. Dinda mulai gelisah. Setiap suara ketukan di pintu membuatnya melompat. Setiap sirine yang lewat membuatnya menutup telinga. Ia bahkan sempat bermimpi Raka keluar dari koper itu, berdiri di depan pintu kamarnya dengan wajah penuh darah dan berkata, "Kamu nggak bisa ngubur aku, Din. Aku masih di sini." Suatu malam, ia benar-benar mendengar ketukan di pintu kontrakan, pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Dinda menahan napas, ketukan itu terdengar lagi. Ia hampir tak berani bergerak, sampai akhirnya terdengar suara dari luar. "Selamat malam, kami dari kepolisian. Ada yang ingin kami tanyakan." Jantungnya serasa berhenti. Dunia seakan berputar pelan dalam kepalanya. Semua kenangan malam itu berkelebat seperti film rusak, koper, darah, pisau, hujan. Semua kembali sekaligus. "Dinda Maharani, tolong buka pintunya." Suara tegas itu menembus ketakutannya. Ia menatap pintu dengan pandangan kosong. Sementara di dalam dirinya hanya satu kata yang bergema, "Selesai." Dinda tahu, apapun yang ia lakukan setelah ini, semuanya sudah berakhir. Keesokan harinya, warga Blitar dikejutkan lagi oleh kabar baru. Seorang wanita muda, karyawan minimarket di pusat kota, diamankan oleh polisi untuk dimintai keterangan. Namanya Dinda Maharani. Dan sejak hari itu, kisah cinta kelam yang berakhir di dalam koper mulai terkuak satu demi satu. Sejak hari itu, kisah cinta kelam yang berakhir di dalam koper mulai terkuak satu demi satu. Nama Dinda Maharani memenuhi berita, memenuhi pembicaraan di warung, di kantor, di media sosial, bahkan di bis-bis kota yang lalu lalang setiap pagi. Wajahnya terpampang di layar televisi dengan keterangan, tersangka pembunuhan Raka Aditya ditemukan dalam koper di Blitar. Di ruang interogasi yang dingin, Dinda duduk dengan tangan diborgol di atas meja logam. Lampu putih di atasnya menyala terang, menyoroti wajahnya yang pucat, mata sayu tanpa air mata. Di seberangnya duduk Inspektur Budi Santoso, polisi berpengalaman yang memimpin penyelidikan kasus itu. Ia menatap Dinda lama sebelum membuka berkas di tangannya. "Dinda Maharani, usia 25 tahun, karyawan minimarket di pusat kota Blitar. Kami sudah punya cukup bukti yang mengarah padamu," katanya pelan tapi tegas. "Kamu mau cerita apa adanya atau kami bacakan saja satu persatu hasil temuan kami?" Dinda menatap kosong ke meja. Tak ada kata keluar dari bibirnya. Hanya napas pelan yang sesekali terputus. Inspektur Budi melanjutkan, "Kami menemukan sidik jarimu di gagang koper. CCTV menunjukkan kamu melintas di jalan menuju sungai sekitar pukul 2 dini hari. 3 hari sebelum koper itu ditemukan, motormu juga cocok dengan yang terekam." Dinda menutup mata perlahan. Dalam hatinya suara Raka kembali menggema. "Kamu nggak bisa ngubur aku, Din. Aku masih di sini." Suara itu membuat tubuhnya bergetar pelan. Ia membuka mata, menatap polisi itu, lalu berkata dengan suara nyaris tak terdengar, "Saya nggak bermaksud membunuhnya. Saya cuma pengen dia tanggung jawab." Inspektur Budi mencondongkan badan. "Tanggung jawab? Maksudmu karena kehamilanmu?" Dinda mengangguk pelan. "Dia janji, Pak. Janji mau nikahin saya. Tapi setelah tahu saya hamil, dia tiba-tiba hilang. Dia bilang saya cuma beban. Dia bilang anak ini nggak ada hubungannya sama dia." Suaranya mulai bergetar. "Saya cuma pengen dia dengar saya sekali lagi, tapi malam itu semuanya berubah." Ia berhenti sejenak memejamkan mata, lalu menceritakan malam itu dengan suara pelan namun jelas, bagaimana ia mengundang Raka datang ke rumah kosong
Bagaimana mereka bertengkar, bagaimana pisau di tangannya tiba-tiba menjadi satu-satunya cara untuk membuat semua rasa sakit berhenti. Polisi mencatat setiap kata, sementara suasana ruangan berubah hening. Setelah dia jatuh, lanjut Dinda, saya panik, saya nggak tahu harus apa. Saya cuma tahu saya nggak mau orang tahu saya bunuh dia, jadi saya masukin dia ke koper. Saya pikir kalau saya buang ke sungai. Seperti salsi, air mata akhirnya jatuh dari matanya. Ia menunduk, bahunya bergetar. Tapi ternyata nggak selesai. Pak, setiap malam saya dengar dia. Saya dengar suaranya. Saya lihat dia di mimpi, di kaca. Di mana-mana Inspektur Budi menutup berkasnya perlahan. Kamu tahu nggak, Dinda, kenapa kamu tetap ngerasa dia masih di sana? Dinda menatapnya tanpa jawaban. Polisi itu menghela napas. Karena kamu belum benar-benar minta maaf, bukan ke dia, tapi ke dirimu sendiri. Kata-kata itu membuat Dinda menunduk lagi. Untuk pertama kalinya sejak malam pembunuhan itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan takut, bukan marah, tapi perih yang tak bisa didefinisikan. Hari-hari berikutnya terasa panjang di dalam tahanan. Dinda menghabiskan waktunya duduk di sudut ruangan, memeluk lutut, menatap dinding kosong. Kadang ia berbicara sendiri, kadang hanya diam seperti kehilangan arah. Sesekali wartawan datang meliput, mengambil gambar dari jauh. Inilah pelaku wanita yang tega membunuh kekasihnya sendiri, kata mereka di televisi. Namun di balik layar, Dinda hanyalah seorang perempuan muda yang hancur oleh cinta, dikhianati oleh harapan yang ia buat sendiri. Setiap malam ia menatap langit-langit berbisik pelan, "Maaf, Rak. Maaf." Sinta, sahabatnya, datang menjenguk seminggu kemudian. Wajahnya sembab karena menangis. "Din, kenapa kamu nggak cerita ke aku?" katanya sambil menggenggam tangan Dinda dari balik jeruji. Dinda tersenyum pahit. "Aku takut, Sin. Aku pikir kalau aku diam semuanya bakal baik-baik aja. Tapi ternyata diam itu malah ngebunuhku pelan-pelan." Sinta menunduk, air matanya jatuh. "Kamu tahu nggak, Din? Aku masih ingat kamu suka ngomong, pengen punya hidup yang tenang, buka warung kecil, bantu ibumu di kampung. Kenapa jadi gini?" Dinda menatap keluar jendela kecil di atas dinding, di mana sinar matahari tipis menembus jeruji. "Karena aku jatuh cinta sama orang yang salah, Sin. Dan aku nggak tahu cara berhenti. Proses hukum berjalan cepat, bukti-bukti lengkap, pengakuan disampaikan secara terbuka, dan pengadilan memutuskan bahwa Dinda terbukti melakukan pembunuhan berencana. Hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Saat vonis dibacakan, ruang sidang hening. Dinda tidak menangis, tidak membantah. Ia hanya menunduk dan berbisik, "Akhirnya selesai." Namun malamnya di dalam sel, ia sadar bahwa tidak ada yang benar-benar selesai. Mimpi buruk datang setiap kali ia memejamkan mata. Ia melihat koper hitam itu terbuka, dan Raka berdiri di dalamnya dengan mata kosong menatapnya. "Kamu nggak bisa ngubur cinta, Din. Cinta itu selalu balik lagi," kata suara itu dingin dan tenang. Dinda menjerit, terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap sekeliling, hanya dinding abu-abu dan lampu redup, tapi di telinganya, suara koper diseret masih terdengar samar-samar. Ia memejamkan mata, menutup telinga, berbisik, "Tolong, berhenti, Rak. Aku udah bayar semuanya. Tolong berhenti." Bertahun-tahun kemudian, cerita Dinda Maharani masih menjadi kisah kelam yang diceritakan di Blitar. Orang-orang menyebutnya kasus koper Blitar. Banyak yang masih datang ke sungai tempat koper itu ditemukan, menaruh bunga, berdoa dengan rasa ngeri bercampur iba. Di penjara, Dinda menjadi sosok yang pendiam, rajin membantu petugas, jarang bicara. Ia lebih sering duduk di bawah pohon di halaman dalam, menatap langit sore. Dalam diamnya, ia sering menulis di secarik kertas kecil, surat-surat yang tak pernah dikirim. Semua ditujukan kepada Raka. Tulisnya suatu hari, "Aku nggak tahu kenapa hidup harus berakhir seperti ini. Aku nggak lagi marah. Aku cuma sedih karena cinta yang harusnya bikin bahagia malah berubah jadi neraka. Kalau suatu hari kita ketemu lagi, entah di mana, aku cuma mau bilang satu hal. Aku maafin kamu. Dan semoga kamu juga maafin aku." Ia melipat surat itu rapi dan menyimpannya di bawah bantal. Sore itu, matahari di atas Blitar kembali berwarna jingga, sama seperti sore-sore dulu ketika hidupnya masih sederhana. Angin yang masuk lewat jendela penjara membawa aroma tanah basah dan daun kering. Dinda memejamkan mata, membiarkan angin itu membelai wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sedikit ringan. Mungkin pikirnya, ini bukan tentang menunggu maaf dari orang lain. Mungkin ini tentang belajar memaafkan dirinya sendiri. Dan di antara keheningan sore itu, samar-samar terdengar suara koper diseret menjauh.
pelan, makin pelan, hingga akhirnya lenyap bersama angin senja Blitar yang muram